Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Amma ba'd. Syukur kepada Allah, malam hari ini Allah berikan kepada kita takdir yang baik. Alhamdulillah. Tak jemu-jemunya saya mengingatkan buat diri saya dan semua jamaah yang hadir di sini. Kullum min indillah. Semuanya berasal dari Allah. Tak jemu-jemunya saya mengingatkan buat diri saya dan jamaah sebagai penyambung lidah dari semua guru-guru kita, wabil khusus menyambung lidah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi yang beliau selalu membawakan ayat wala yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tiada satu pun yang menimpa kepada kita, kepada keluarga kita, kepada usaha kita, dan apapun yang berkaitan dengan diri kita, illa ma kataballahu lana, kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Karenanya ayo kita jalani, syukuri dan nikmatilah apa yang sudah Allah beri. Jangan mencari yang tiada, niscaya kau akan sengsara, nelangsa. Na'udzubillah min. Semoga semua jamaah yang hadir di sini dan maupun yang dalam hal ini tidak diberikan takdir untuk hadir, karena semuanya ada dalam ketetapan takdirnya Allah. Datang didatangkan oleh Allah, nggak datang juga tidak didatangkan oleh Allah. Nah, saya kagum, salut sama jamaah manaqib. Saya yakin di hari-hari ini, barangkali di malam ini banyak kesibukan, banyak keperluan. Bukan berarti ente antum semua datang kemari karena kebanyakan uang, betul ya? Bahkan kadangkala kekurangan uang. Tapi itu bukan menjadi ukuran. Nah, inilah yang menjadi ketetapan Allah, bahwa bukan masalah jarak, ruang dan waktu, tapi karena ini semuanya ngikutin maunya Allah. Kalau sudah demikian, khususnya buat imam-imam manaqib, saya mengingatkan jangan kecil hati. Kalau ada jamaah yang nggak datang, ada jamaah yang kabur dari majlisnya, jangan kecil hati. Karena memang saat itulah batas daripada istiqomahnya dia. Dan kita harus tetap istiqomah. Madep, mantep, netep, nancep kepada Allah. Muhammad sholli ala Muhammad. Nah, di sini Abah guru kita sering mengingatkan kepada kita, haitsuma tastaqim yugaddir lakallah najahan fi ghadiril azman. Di mana saja, kapan saja engkau berlaku istiqomah, pasti akan dijamin kesuksesannya di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Nah, istiqomah itu perbuatan yang berat. Karena yang bisa melakukan istiqomah adalah orang-orang pilihannya Allah. Nah, beruntunglah aku dan engkau apabila diberikan takdir bisa istiqomah. Dan jangan merasa besar kepala karena istiqomah. Karena istiqomah juga adalah bagian dari karunia-Nya Allah. Nah, ini wajib kita syukuri. Para alim ulama, para kiai, para zuama, para imam manaqib, para jamaah yang saya banggakan, dan Allah bangga kepada antum sekalian.
Jadi bukan saja saya yang bangga, Allah juga bangga. Bahkan dibanggakan kita ini bukan hanya di kalangan orang-orang biasa, dibanggakan di kalangan para makhluk-makhluk langit. Alhamdulillah. Allah berteriak kepada para malaikat-malaikat, noh lihat di kampung Jawa, noh lihat di Kemandoran, kalau dia pakai bahasa Betawi ini ya. Noh lihat ada di Jati Padang, ada di Kelapa Nunggal. Jamaah manakib lagi zikir kepada Allah. Lalu malaikat ditanya malaikat oleh Allah, apa sih yang mereka takutkan wahai malaikat? Wah, mereka semua takut masuk neraka, betul ya? Ada yang berani masuk neraka? Barusan aja Kiai Muhammad Bahagia tuh cerita, waduh ada orang geseng banget udah ini, udah kayak anak kagak dikenalin lagi, takut semua masuk neraka. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, itu orang yang pada zikir manakib tahu gak yang namanya neraka? Katanya doang, belum pernah ketemu, belum pernah ngeliat. Terus bagaimana kalau mereka tahu model dan bentuknya neraka? Niscaya, kata malaikat, mereka bukan hanya malam satu ikut manakiban, tiap malam ikut zikiran. Alhamdulillah. Kalau tahu yang namanya neraka. Lalu apa yang mereka pinta? Kata malaikat, dia pengen surga. Ya Allah, ya Masya Allah, sholat kagak ngaji kagak, pengen surga ya, nggak apa-apa. Terus kata Allah, apakah mereka itu orang-orang yang zikir di kampung Jawa, di Kelapa Nunggal, di Kemandoran, di Jati Padang, tahu surgaku wahai malaikat? Gak ada yang tahu termasuk imamnya ini. Bagaimana kalau mereka tahu? Masya Allah, sekiranya mereka tahu surgamu ya Rabb, berbondong-bondong mereka akan zikir, bahkan bukan yang istiqomah pun akan hadir. Alhamdulillah. Kalau tahu. Malaikat nyaut, kata Allah, la yaskafihim jalisuhum, kagak ada satupun yang merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah. Masya Allah, gak ada rugi. Ada malaikat nyaut, ya Rabb, ada satu itu jamaah manakib, dia kagak niat billah lir rasul, billah bir rasul, gak niat ilahi anta maksudi. Terus niatnya apa? Pengen nagih utang. Wah, karena ada jamaah manakib yang datang kemari, ditanya di rumahnya, dia ngumpet, itu kejar di sana, dia kabur. Dia tahu dia malam Sabtu ada di Jati Pak, di kampung Jawa. Gua datengin lah, kagak niat ngaji. Malam Sabtu kagak ada, datang dia ke Kemandoran, nggak ada juga. Oh, adanya di Jati Padang. Oh, jadi dia ini nggak niat pengen ngaji, kagak. Apa kata Allah? Tetap mau niat ngaji, mau niat gak ngaji, mau niat lillah li rasul, billah li rasul, mau niat apapun, datang ke majelis tersebut sama mendapatkan ampunannya Allah. Masya Allah, untung banget kita. Untung gak? Banget. Kita datang kemari mau niat apa saja terserah, yang penting kumpul di majelis zikir, kumpul di majelis talim, dapat bagian dari itu. La yakhafihim jalisu, nggak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Jadi saat itulah Allah turunkan malaikat-malaikat untuk mengangkat doa-doa kita. Lalu Allah laporkan, dan mereka laporkan kepada Allah, ini Pak Menteri pengen naik eselon biar cepat jadi. Nah, alhamdulillah, tinggal nunggu istiqomahnya. Apa saja yang kita minta pasti dijabah. Kemarin saya rihlah ziarah dari Mbah Maksum Lasem, Mbah Syakir, Mbah Sambu, Mbah Serimpit, kemudian berangkat ke Demak, ke Imogiri, makamnya para raja-raja muslim. Lalu ketemu jamaah manakib yang jadi imam di pesisir Demak. Saya juga kaget, dia itu ngimamin manakib nggak pernah ya. Kemudian begitu pindah dari Kemawangkaran, pindah ke Demak jadi imam manakib. Bingung ceritanya, saya mau datang ke sono, nggak punya duit, nggak mungkin pengen nyenangin saya. Tahu-tahu tanya Bang Fuad, ada cerita di rumahnya kan ada banjir rob, itu ada ikan bandeng, nggak dipancing, nggak ditebar, masuk ke dalam ke dalam ember. Mending cuma satu,
Berapa biji Bang Fuad itu? Alhamdulillah katanya bisa nyenengin Kiai Nas. Dibawa itu ke Demak, ke Masjid Agung Demak, dikasih hadiah saya kagak bawa juga kemari lah ikan bandeng begitu, dibawa kemari buru busuk ya. Akhirnya dimasaknya di Jogja. Begitu di Jogja dimasak, alhamdulillah semuanya bisa menikmati. Saya mampir ke Pemalang. Akhirnya yang saya ingin sampaikan sebenarnya di sininya nih, ke Pemalang. Ada jamaah manakib di sini, pindah ke Pemalang. Ada kakak, yang pertama Anton, yang kedua Adib. Saya suka ke sana karena merintis dia, sedang merintis jamiah manakib. Kumpullah kawan-kawan. Saya bilang, adakah doamu yang tidak dikabulkan oleh Allah? Merasakan pasti banyak. Pasti banyak doa kita berasa kagak dikabul ini. Pengen ini kagak kesampaian, pengen itu kagak kejadian ya. Tahukah engkau? Setiap doa pasti dikabul, tapi ada doa-doa yang tidak dikabul yang kamu diberikan berupa pahala yang luar biasa. Pernah nggak engkau, saya tanya si temannya, pernahkah engkau sodako seharga 600 juta? Lah boro-boro sodako 600 juta, kita punya duit 600 juta aja kayak ngimpi. Bagaimana supaya bisa sodako 600 juta? Coba minta kepada Allah, ya Rabb, saya pengen Alfa misalnya, kagak kesampaian, Anda sama saja sodako seharga Alfa. Ya Allah, saya pengen Innova misalnya, harganya berapa Innova? Kagak kesampaian, Anda seperti sodako seharga mobil Innova. Jadi orang-orang yang berdoa tidak akan pernah merugi. Doa dia ketika diwujudkan di alam dunia, diwujudkan di alam akhirat, nilainya sama. Makanya nanti di yaumil kiamah banyak orang yang kebingungan. Saya nggak pernah melaksanakan amal segini banyaknya, tapi begitu banyak pahala diberikan oleh Allah. Ternyata itu adalah doa-doa yang belum dikabulkan di alam dunia. Makanya doa jangan takut-takut. Dimana ada kesempatan, saya pernah mengajarkan, mengingatkan kepada jamaah, kalau ada hujan besar, minta sama Allah, ya Rabb. Kalau dibahasain Arab, Allahumma kama anzalta ma minas sama ila ard. Ya Allah, sebagaimana kau turunkan dari langit air sampai ke atas bumi ini, anzil alaina. Apa yang kamu minta? Turunkan juga bersama kami maghfiratik, ampunanmu ya Allah. Sebanyak tetesan air itulah, maka sebanyak itu juga ampunan Allah buat kita. Rahmatik, rahmat Allah. Rizquka, rezekinya Allah, semuanya diturunkan sebanyak itu. Ente ngelihat laut, ya Allah, besar luar biasa. Jangan lupa kesempatan untuk berdoa. Ya Rabb, sebagaimana kau agungkan ini laut, banyaknya air di lautan ini, banyakkan juga ampunan untukku, banyakkan juga rezeki untukku, banyakkan juga hidayah untukku dan keluarga kita terus. Jadi nggak ada di dalam hati kita, di dalam lisan kita, kecuali dialog kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya Pak Komen juga bisa nih, lagi ngaduk-ngaduk mie pangsit ini ya. Tuh mie pangsit kan tuh aut-autan itu. Sembarangan dia berantakan, diratain sama dia, puter, nah, jadi rapi tuh. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan mie pangsit ini berantakan, kemudian menjadi lurus dan rapi, jadi karena semua urusan kami yang berantakan jadi lancar. Yang penting niatnya, nggak harus kita pakai bahasa Arab. Allah juga maha mengetahui segala bahasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan tetapi, nah ini akan tetapi, doa yang terbaik adalah doa-doa yang maksur, yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Doa apa itu? Doa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bisa kita pakai bahasa ini. Ya Allah, saya minta sebagaimana yang diminta Rasulullah. Ya Allah, saya minta sebagaimana yang diminta Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, saya minta sebagaimana yang diminta para wali-walimu. Selesai, gampang banget. Jadi nggak usah pakai ngapalin doa nur buat, ya nggak usah ngapalin jausan, nggak usah ngapalin dzikir wafilin, nggak usah ngapalin macam-macam doa. Cukup seperti itu.
Kalau yang buat ngapa, kalau masih muda-muda sih bagus dihafal. Yang udah aki-aki maksud saya ini, yang rambutnya udah berkelir kayak saya. Jadi harus pakai sistem nyangkok. Saya rasa itu ya untuk pelajaran kita bersama. Dan terakhir saya ingin mengingatkan kepada jamaah semuanya, wabil khusus kepada saya, di mana saja aku dan engkau berada, wajib bersyukur. Karena kita tercipta sebagai manusia. Ini penting. Saya kemarin ketemu Kiai Haji Hamdani Al-Banjari. Nah itu saya beliau ini ahli dari ahli atau faknya itu Fususul Hikam, karangan daripada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Nah kebetulan saya dengan guru saya Hadratus Syekh Hamid itu Allah yarham sering bicara tentang martabat 7, maratibus sab'ah. Dari situ saya bisa menilai dan bisa mengambil pelajaran, ternyata hidup kita ini sebenarnya nggak ada masalah, nikmat dan bahagia. Yang masalah itu karena kita kagak mau bersyukur. Ayo ya, bersyukur ya, bersyukur sebanyak-banyaknya, karena itulah kunci dari bertambahnya nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kadang-kadang kita kan begitu itu. Orang perempuan nih khususnya nih, kalau kita bilang ya Allah nih alhamdulillah ya syukur banget punya umi, nah itu lah. Biar ngapa? La azidannakum, biar ditambahin. Orangnya kagak ada. Kagak boleh saya syukur kalau begitu. Cuma untungnya orang yang bersabar, kata Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan perlu diingat, banyak orang yang sampai kepada Allah dengan tirakatnya, dengan sodakohnya, dengan dermawannya. Tahukah engkau bahwa tidak sedikit orang yang sampai kepada Allah dengan sabarnya, bahkan lebih banyak. Makanya tinggal pilih dah, mau sabar apa syukur. Nah, tinggal lihat aja yang mana kita ini. Kalau kondisi memang lagi begini ya sabar, mau diapain. Lu mau teriak sampai lehernya copot juga nggak berubah keadaan ya. Saya bilang jangan kau berteriak mengusir gelapnya malam, tapi tunggulah dengan sabar, niscaya mentari akan bersinar terang. Nah itu benar. Sambil nunggu dengan apa? Ya kita main gitar. Nunggu besok pagi, cuman itu kan bahasanya kan yang sembarangan. Sambil nunggu ya kita zikir, kita manakiban. Nanti pagi pun akan bersinar terang. Jadi ayo ya, biarlah malam ini menjadi malam yang kita nikmati. Begitu juga keadaan hidup dalam keadaan susah apapun kesusahannya, nikmati saja. Nanti ya, bukan saya pengen duluin Allah ya. Nah, dan ini memang sudah dijamin. Nanti kesusahanmu akan menjadi senyum kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Kapan? Bisa di alam dunia, bisa di alam akhirat. Syaratnya apa? Sadar. Saya cerita kemarin kan, betapa banyak wali-walinya Allah diangkat derajatnya karena sabar punya bini bawel. Jadi kalau punya bini bawel itu ada isyarah, ada indikasi bisa jadi wali itu. Asal sabar. Kayaknya jadi wali semua nih. Kecuali sultan ya. Sultannya kalau udah punya bini baru boleh jadi wali tuh. Jadi begitu ya, pokoknya bersabar dan bersyukur, itulah dua sayap kehidupan kita. Ya, saya rasa itu. Mudah-mudahan